Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran media pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, mahasiswa teknologi pendidikan semester 1 mampu untuk menjelaskan fungsi dari media pembelajaran dari beberapa ahli dengan tepat. Lalu yang berikutnya, mahasiswa teknologi pendidikan semester 1 mampu untuk menjabarkan manfaat dari media pembelajaran dengan tepat. Oke, setelah kamu mengerti tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pengantar dan fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, kita akan sedikit mempelajari tentang media pembelajaran. Jadi, menurut Rossi dan Bradel tahun 1966, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gagne tahun 1970, media pembelajaran adalah sebagai komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Jadi, dapat disimpulkan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang perhatian, minat, pikiran, serta perasaan siswa dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran bisa berupa gambar, video, audio, alat peraga, hingga media digital seperti presentasi dan aplikasi interaktif. Nah, setelah mengingat lagi pengertian dari media pembelajaran, kita akan masuk ke materi utama, yakni fungsi media pembelajaran. Yang pertama ini adalah fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz. Menurut Levy dan Lenz, tahun 1982, media pembelajaran memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi atensi. Media pembelajaran dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa pada materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Misalnya gambar atau video yang menarik akan membuat siswa fokus dan penasaran untuk mengetahui lebih lanjut. Yang berikutnya adalah fungsi afektif. Media pembelajaran dapat meningkatkan kenikmatan dan motivasi siswa selama proses belajar. Ketika siswa merasa senang dan tertarik, mereka tentu akan lebih mudah memahami dan mengingat materi yang sedang diajarkan. Lalu yang berikutnya adalah fungsi kognitif. Media seperti gambar, diagram, atau animasi dapat membantu memperjelas dan memperlancar pemahaman siswa terhadap materi yang sulit. Misalnya, penjelasan tentang sistem peredaran darah akan lebih mudah dipahami jika menggunakan gambar atau animasi. Nah, yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Media pembelajaran juga berfungsi untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan, misalnya dalam membaca. Dengan adanya media visual atau audio, siswa tetap bisa memahami materi walaupun mereka kurang kuat dalam membaca teks. Nah, selain Levy dan Lenz, Kemp dan Dayton juga mengupakan beberapa fungsi media pembelajaran, antara lain memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Yang pertama adalah memotivasi minat atau tindakan. Jadi, media pembelajaran dapat digunakan untuk membagikan minat dan motivasi siswa, misalnya melalui penggunaan teknik drama, cerita, atau hiburan yang relevan dengan materi pembelajaran. Lalu yang berikutnya, menyajikan informasi. Media dapat menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, seperti gambar, video, atau simulasi, sehingga materi pelajaran menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu memberi instruksi. Nah, media pembelajaran ini juga dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, misalnya melalui kuis interaktif atau simulasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Oke, setelah mempelajari fungsi dari media pembelajaran menurut 4 ahli tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yakni manfaat dari media pembelajaran. Oke, yang pertama adalah manfaat media pembelajaran menurut Sujan dan Rifai tahun 1992. Nah, menurut mereka, manfaat dari media pembelajaran yang pertama adalah pengajaran menjadi lebih menarik. Nah, dengan media, suasana kelas tidak monoton dan siswa menjadi lebih antusias untuk belajar. Yang berikutnya, materi pelajaran menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, media pembelajaran ini membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan tentu saja menjadi mudah untuk dimengerti. Nah, manfaat yang berikutnya, metode mengajar menjadi lebih bervariasi. Tentu saja, dengan menggunakan media pembelajaran, guru jadi tidak hanya berceramah saja, tetapi juga bisa menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti video, gambar, atau alat peraga. Nah, manfaat yang terakhir adalah siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Tentu saja, dengan media pembelajaran, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga bisa melihat, merasakan, bahkan mencoba secara langsung saat pelajaran sedang dilaksanakan.
Oke, yang berikutnya adalah manfaat media pembelajaran menurut Dale tahun 1969. Menurut Dale, bahan-bahan audiovisual atau media pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat, asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah jabaran dari manfaat media pembelajaran menurut Dale. Yang pertama adalah meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati di dalam kelas. Jadi, media membuat suasana belajar ini jadi lebih hidup, sehingga siswa dan guru lebih mudah saling memahami dan berempati. Yang berikutnya adalah membuahkan perubahan signifikan tingkah laku dari siswa. Maksudnya adalah, media yang menarik bisa memotivasi siswa untuk lebih aktif, disiplin, dan meniru perilaku positif. Yang berikutnya, menunjukkan hubungan antar mata pelajaran, kebutuhan, dan minat siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Artinya adalah, media bisa menggabungkan materi dari beberapa pelajaran dan menyesuaikan dengan minat siswa, sehingga mereka lebih semangat dalam belajar. Lalu, membawa suasana dan variasi baru untuk pengalaman belajar siswa. Jadi, penggunaan berbagai media pembelajaran dapat mencegah kebosanan dan membuat siswa lebih antusias mengikuti pelajaran. Lalu yang berikutnya, membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. Nah, media pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga semua siswa bisa memahami materi dengan baik. Lalu, mendorong pemanfaatan yang bermakna dengan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif. Nah, media interaktif ini membuat siswa tidak hanya mendengar, tapi juga ikut mencoba serta berimajinasi, sehingga pembelajaran pun jadi lebih menyenangkan. Lalu, memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa menemukan seberapa banyak yang telah mereka pelajari. Nah, jadi dengan media pembelajaran yang dilengkapi seperti kuis online, siswa ini bisa langsung tahu nih sejauh mana mereka sudah memahami sebuah materi. Lalu, melengkapi pengalaman belajar yang kaya dengan konsep-konsep berkala. Nah, artinya ini adalah media pembelajaran bisa memberikan pengalaman yang tidak bisa didapat secara langsung, misalnya lewat simulasi atau eksperimen virtual. Yang berikutnya, memperluas wawasan dan pengalaman siswa. Tentu saja, media pembelajaran seperti video atau internet memungkinkan siswa nih untuk dapat belajar tentang hal baru di luar lingkungan sekolah. Dan manfaat yang terakhir adalah membantu siswa memahami urutan dan kejelasan materi. Tentu saja media pembelajaran terstruktur akan membantu siswa belajar secara runtut dan tidak bingung. Nah, itu adalah manfaat pembelajaran menurut Dale. Perlu diingat, pengembangan manfaat ini didasarkan pada teori Edgar Dale tentang kerucut pengalaman dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran yang efektif, serta didukung oleh berbagai sumber yang menekankan pentingnya media dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, kalian sudah selesai mempelajari fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Berikut ini adalah contoh penggunaan media pembelajaran. Kalian simak ya. Di suatu kelas telah terjadi pembelajaran IPA. Guru menggunakan video animasi untuk menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Saat video diputar, perhatian siswa pun langsung tertuju pada layar. Mereka tampak antusias dan termotivasi mengikuti pembelajaran. Dengan visualisasi yang jelas, siswa lebih mudah memahami alur proses fotosintesis yang sebelumnya terasa abstrak. Nah, bahkan siswa yang biasanya kesulitan membaca buku teks pun dapat mengikuti materi dengan baik. Nah, setelah video selesai, guru pun kemudian memberikan kuis interaktif berbasis aplikasi, sehingga siswa aktif berpartisipasi dan dapat langsung mengetahui hasil belajar mereka melalui umpan balik yang diberikan di aplikasi. Nah, melalui media ini, suasana kelas menjadi lebih hidup, materi terasa lebih nyata dan bermakna, serta siswa pun memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan menyenangkan. Nah, dari ilustrasi tersebut, terdapat 4 fungsi yang dijelaskan oleh Levy dan Lenz, mulai dari fungsi atensi yang dimana perhatian siswa langsung tertuju pada layar, lalu fungsi afektif yang siswa menjadi antusias dan termotivasi mengikuti pembelajaran, lalu ada fungsi kognitif yang dimana siswa menjadi lebih mudah memahami proses pembelajaran atau proses fotosintesis yang konteksnya tadi sedang pembelajaran IPA, dan yang terakhir adalah fungsi kompensatoris yang dimana siswa yang kesulitan membaca buku teks pun dapat mengikuti materi dengan baik. Nah, teman-teman, kalian sudah selesai nih mempelajari fungsi dan manfaat dari media pembelajaran menurut para ahli. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh penjelasan yang ada di video ini. Kalian bisa baca dan cermati ya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah tes penguasaan untuk menambah pengetahuan kamu tentang fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Jangan lupa dikerjakan dan semangat ya! Oke teman-teman, sudah selesai video pembelajaran mengenai fungsi dan manfaat dari media pembelajaran ini.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.